saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat untuk Anda sekalian. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa pekan yang ke-18. Sejenak saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan sabda-sabda suci hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, akhir-akhir ini kalau kita memperhatikan, ada banyak sekali orang yang menjadi gila akan harta kekayaan. Ada banyak orang yang menjadi tamak akan harta kekayaan, sehingga mereka melakukan banyak kejahatan di sekitar kita. Melakukan banyak ketidakadilan, penipuan, pencurian, begal, bahkan melakukan banyak eksploitasi. Jika kita membuka HP dan televisi kita masing-masing, di sana ditunjukkan banyak sekali kasus-kasus di Indonesia, di mana banyak orang menjadi korban akibat ketamakan orang-orang Indonesia sendiri. Manusia seolah tidak punya batasan. Manusia seolah tidak pernah cukup. Dan manusia seolah tidak pernah puas memiliki sesuatu untuk hidup. Maka menjadi jelas dan konkret sekali pesan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaan itu." Saya pribadi mengimani sabda Tuhan ini, secara khusus untuk pesan Tuhan Yesus yang barusan saya bacakan. Betul sekali bahwa manusia hidup tidak melulu hanya untuk kekayaan. Manusia hidup bukan hanya untuk memperoleh uang. Karena kalau kita mau jujur, harta kekayaanlah yang kerap kali merusak persaudaraan, yang kerap kali merusak diri kita sendiri, bahkan merusak orang lain, terutama ketika dilakukan dengan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, pesan Tuhan Yesus menjadi jelas untuk kita sekalian, bahwa kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga, karena ketamakan dapat merusak segala-galanya, termasuk merusak diri kita sendiri. Ada slogan yang berbunyi demikian, "Segala sesuatu butuh uang." Memang betul, kita membutuhkan uang untuk kehidupan kita. Tetapi ini bukan berarti bahwa manusia harus gila uang dan segala cara harus dipakai untuk memperoleh uang. Ini tidak benar. Hidup memang butuh uang, tetapi itu tidak untuk membenarkan orang yang hidupnya melulu hanya untuk uang, uang, dan uang. Manusia perlu memiliki batasan. Manusia perlu merasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pada akhirnya, hidup akan dihancurkan oleh karena kegilaan akan uang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sangat tahu dan memahami dampak buruk dari ketamakan manusia. Tuhan tahu bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk kembali kepada Sang Pencipta, bukan terus perlu hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita demikian. Perumpamaan yang dikisahkan dalam Injil hari ini, atau bisa juga dari contoh-contoh di sekitar kita, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketika manusia menjadi tamak dalam hidupnya, maka akan terjadi banyak peristiwa mengerikan di sekitar kita. Ketika manusia menjadi tamak dalam hidupnya, maka banyak orang tentu menjadi korban dari ketamakannya. Harta tidak membuat kita selamat dan masuk surga. Harta yang kita kumpulkan bisa juga tidak sempat kita nikmati karena kita telah mati. Oleh karena itu, ajakan Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini,
kiranya membantu kita untuk sungguh-sungguh sadar dan tahu bahwa kita semua telah dibangkitkan oleh Kristus. Maka carilah dahulu perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Atau dalam teks lain kita diingatkan bahwa carilah dahulu kerajaan surga, maka yang lain akan ditambahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau jujur, kita akan sepakat bahwa pada akhirnya kita kembali kepada Allah dengan tangan kosong. Kita tidak membawa apa-apa, karena memang Tuhan kita tidak menuntut kita untuk membawa apapun. Kita hanya dituntut oleh Tuhan untuk hidup dengan benar. Kita dituntut untuk menjadi berbuah dalam hidup sehari-hari. Dan jika kalau kita mau jujur, kita juga akan sepakat dengan seruan pengkhotbah dalam bacaan pertama, bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, terutama ketika kita mengabaikan yang penting untuk hidup dan keselamatan kita. Kita malah asik dengan mencari hal-hal yang mewah, yang terpandang, yang terhormat, yang enak-enak, dan sebagainya. Akhirnya kita kehilangan apa yang paling penting untuk hidup dan keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Banyak orang seringkali mengatakan hidup di dunia ini hanya singgah sementara atau bertamu saja. Karena memang hidup kita pada akhirnya adalah kembali bersatu dengan Allah Sang Pencipta. Dengan demikian, sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempersiapkan hidup kita dengan baik sebelum kita kembali bersatu dengan Allah Sang Pencipta. Kita diundang untuk membangun hidup yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak dan sabdanya. Sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, sebagai suami atau istri, sebagai anak, sebagai saudara atau saudara, sebagai mertua atau menantu, sebagai rekan kerja, kita diundang oleh Tuhan untuk hidup dengan baik. Kita perlu tahu batas akan segala kebutuhan kita. Kita perlu mengatakan yang berani cukup untuk segala keperluan kita. Demikian kita akan menghormati kebutuhan orang lain. Kita diundang untuk berbicara dan melakukan yang baik dalam hidup sehari-hari. Terlebih, marilah kita mengamalkan sabda Tuhan hari ini. Kita hidup dengan secukupnya. Kita diundang untuk tidak menjadi jauh tamat dalam hidup sehari-hari. Semoga pesan sabda Tuhan ini dapat masuk dalam hati kita masing-masing, terutama dalam hidup sehari-hari. Semoga saya dan Anda sekalian, kita semua berusaha untuk hidup seturut dengan sabda dan kehendak. Dengan demikian, hidup kita di dunia ini adalah menjadi berkat, bukan bencana. Kita menjadi berkat bagi diri kita sendiri maupun dengan orang lain sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, karena orang lain pun mampu merasakan berkat dan rahmat Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian.